Tetap jaga kekompakan, jaga kebersamaan, jaga silaturahmi, jangan sampai kendor. Seroja, jaya, hormat. Insyaallah nanti kalau ada waktu kita mampir di rumah sakit. Lama-lama kita berdoa bersama. Iya, karena kita nggak mungkin kerja sendirian Pak. Oke, itu. FPTP sendiri berdiri visi-misinya apa nih? Visi-misinya kira-kira? Visi-misi, jadi kita pengen semua pesepeda di Jakarta Barat ya, itu bersaudara. Jadi ketemu di jalan udah langsung gandeng aja, ya, saling bantu. Ya. Jangan sampai itu komunitas apa ya? Kita bersama Jakarta Barat. Itulah harapan wadah ya kan, betul, untuk menyatukan betul komunitas-komunitas yang ada wilayah masing-masing di Jakarta Barat ya. Betul. Kebetulan Kota Tua juga Jakarta Barat ya. PR juga di APJB ya. Nah, makanya gini. Jadi mohon maaf ya. Jadi selama ini kalau kita ke CNI cuma pandang-pandangan doang, salaman enggak. Alhamdulillah dengan APJB semua jadi kenal semua. Sampai saat ini yang kuasa di Jakarta di Kota Tua, iya, saling tidak mengenal, ya kan? Iya, saling tidak mengenal. Maka dari itu mungkin dari FGC, dari PJB, nah untuk gimana caranya menyatukan supaya betul. Makanya itu kita perbanyak silaturahmi. Ya. Jadi kita kenalkan. Jadi siapapun yang saya ajak ke sini, ya, saya pasti ajak ke sini. Ya. Kenapa? Tujuannya biar kenal. Ini FGC ini akansinya. Ya. Supaya next bikin event kita makin kompak. Siap, iya. Ya. Jadi nggak cuma terbatas sampai JB, siapapun di luar Jakarta Barat pun kita ajak. Ya. Seperti itu Om Rio. Oke Om. Ya. Terima kasih untuk kesempatan. Terima kasih juga atas interviewnya. Ya, terima kasih untuk PJB penyampaiannya. Mudah-mudahan Jakarta Barat semakin solid ya. Amin. Karena nanti semakin solidnya masing-masing wilayah. Betul. Tidak menutup kemungkinan kita akan mengadakan kembali kolaborasi asal Jabodetabek. Betul. Ya, baik. Terima kasih Om. Terima kasih Rewin kasih kesempatannya. Ya, lanjut masih seputar sepeda. Karena ini ada ide juga dari KGJ, saya persilakan untuk menyampaikan sesuatu halnya. Penyampaian kenapa ini mengajak kita untuk kolaborasi ya, nah, karena KGJ sendiri adalah komunitas Gobar Jakarta. Ini sebagian dari PR Gobar juga untuk KGJ. Silakan Om Agus, waktu dan tempat silakan. Om Gusno. Waktu dan tempat Gobar silakan. Ayo. Ya, ini ada buka dulu nih, silakan. Ya udah, maju semua. Ayo maju semua, ayo. Jaya nih. Mana? Kopi, bawa. Ya, ini perkenalkan, ini ketua KGJ kita, artisnya cantik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya kemana? Selamat pagi, sahabat Gobar Jakarta. KGJ, gue sehat dari silaturahmi tanpa batas. Lagi. KGJ tanpa batas. Kayak kurang mantap. Sekali lagi. KGJ, gue sehat dari silaturahmi tanpa batas. Cakep. Lanjut begitu. Terima kasih kepada semua peserta yang sudah mau Ganti mic-nya, mic. di acara silaturahmi Gobar Jakarta. Yang pertama itu pertama MUI yang telah menyediakan tempat halinya Pak Haji ya. Kita lagi ya, beliau lagi di jalan. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada semua komunitas Jakarta Barat, Jakarta Utara, Jakarta Pusat, dan Jakarta Timur. Semuanya terima kasih. Forkom. Awal mulanya adalah ide ini adalah untuk menyatukan komunitas Jabodetabek. Ini kita difasilitasi dari FCC Gotu. Terima kasih FCC Gotu yang sudah memfasilitasi kita. Terima kasih FBJB, terima kasih dari B2W Indonesia, B2W Jakarta Utara yang sudah mau menyediakan panggung ini buat kita semua. Terima kasih atas kedatangan semua. Terima kasih, terima kasih. Udah semua kali ya. Ya langsung lanjut aja. Ya langsung interview nih. Apa sih PJB? Ya PJB lagi. KGJ itu apa sih? Silakan. Mungkin saya sedikit menjelaskan. KGJ adalah satu perkumpulan atau satu komunitas yang bergerak di bidang pesepedaan ya, terutama olahraga. Dan KGJ ini terbentuk dari kolaborasi. Bawahnya itu ada tulis Jabodetabek, jadi kita punya channel-channel di Jabodetabek, termasuk juga kita ada istilah apa namanya, ada di barat juga, dan kita juga punya bapaknya juga yaitu FPJB. Ya itu aja sih, itu aja. Mungkin Om mau dilanjutkan Om Kusno? Hah? Udah cukup? Begitu cukup ya? Udah cukup ya? Cukup. Oke. Kayaknya KGJ BJB masih punya temen ya, namanya Seroja ya. Ada Seroja di sini. Ada Seroja. Om Dan Seroja. Om Komandan. Ayo Seroja. Yang mau ada event nanti Om nih. Ayo. Ya. Selamat datang Seroja. Om Maksun ya. Ya. Nah kebetulan Om Seroja ini juga bakal ada event ya. Ya ada event nanti Insya Allah tanggal 1 Oktober bertepatan dengan event, nggak apa-apa ya. Iya nanti. Ya nanti bagi-bagi lah gitu. Berbagi. Bawa aja meja. Oke. Baik. Dipersilakan. Kita tanya dulu. Siapa sih Seroja? Ya kan? Siapa Seroja nih Om? Seroja yaitu komunitas yang ada di wilayah Jakarta Barat, pastinya base campnya ada di Komplek Kodam Jaya Kalideres. Salam hormat kami Pak Udan. Ya, jadi Seroja itu diambil dari privatnya orang pasukan. Waktu pasukan kita ada di Timur-Timur, karena Timur-Timur sekarang sudah lepas, maka kita abadikan dengan Seroja, yang artinya semangat, energik, rukun, optimis, jujur, dan ya. Untuk pasukan Seroja silakan untuk menemani komandan kita Bu Masung, silakan sekaligus perkenalan. Silakan Seroja. Ya ini banyak ternyata ini Om Masung bawa pasukan. Ya silakan Seroja. Ini kan Seroja di timur supaya berkibar ini. Ya. Utara bagian timur belum. Nah silakan untuk mendampingi. Ya, silakan. Sebagian ini adalah Warakauri ditinggal Timur-Timur. Mantap ya. Ayo ibu-ibu sini. Sebelumnya selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua FCC Om Ali, yang saya hormati Ketua KGJ Bu Iis, yang saya hormati Ketua FPJB Om Rewin, dan ada juga tadi saya ketemu yang Back to Work Indonesia Om Dirman. Salam kenal kami. Saya dari komunitas Seroja Sehat. 4 tahun yang lalu kami mendirikan. Insya Allah nanti tanggal 1 Oktober kita akan mengadakan bubar bersama. Ya. Tepatnya adanya di belakang Mall DM. Mall dan Mogot. Ya. Namun demikian kita awali dengan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, serta sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak mengurangi rasa hormat saya bagi yang non muslim, kami ucapkan salam sejahtera dan bagi kita semuanya.
Kemudian yang terpenting daripada itu, kita ini pesepeda menginginkan bertambah saudara, bertambah silaturahmi, bertambah wawasan kita dalam pedal. Mungkin sebagian besar ada yang kenal saya, sebagian ada yang belum kenal saya. Hah? Kenal ya, sekarang kamu kenal Jibi. Sebelumnya dia nggak kenal ya. Baik, namun demikian saya mengundang kepada seluruh goeser yang bisa hadir, yang tidak ada kegiatan lain, tidak ada kedinasan khusus, silakan hadir ke tempat kami. Tapi mohon maaf, ada HTM-nya 15.000 untuk makan kita. Bagi yang mau bayar sekarang, saya sudah siapkan tiketnya. Ya, kita sudah siapkan tiketnya. Tanggal berapa tuh? Tanggal 1 Oktober. 1 Oktober. Ya, Pas Hari Kesaktian Pancasila. ya, yang mau berkenan silakan hadir. Ya. Kemudian nanti akan setar di sana jam 7 di samping DM Mall dan Mogot. Saya kira itu saja teman-teman semuanya. Terima kasih atas waktunya Om. Ya. Saya kenal beliau itu di Gutara. Ya. Untuk Oke. pendaftaran ke siapa Om? Ke saya boleh. Oh langsung ke Om Hamsun ya? Ya, boleh. Siap. Ya. Oke, itu saja dari saya. Ya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Akhirul kalam walahul muwaffiq wal hadi ila sabil rusad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan bosan-bosan kita bersilaturahmi, berkolaborasi Om ya. Mantap. Alhamdulillah. Teman-teman, kami dari FIC menyediakan konsumsi, silahkan ada di panggung konsumsinya untuk mengambil masing-masing. Kita tidak bisa menyuapin ya, mohon maaf. Baik, selanjutnya saya panggil Jemit. Mana Jemit? Perwakilan Jemit. Ketum mana ketum? Jemit. Ayo, Ari masuk. Om Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Wibowo. Umur masih di bawah 50 tahun, termasuk balita. Perkenalkan dulu, mana Jemitnya? Gak dibuat itu. Insyaallah, gue Jemit 03 Mantap. Mau mengadakan acara juga di dalam rangka ulang tahun yang ketiga. Sebenarnya Jemit 03 ini ulang tahunnya 3 Maret 2020. Tapi berhubung ada halangan, mungkin puasa dan sebagainya, kita adakan pada tanggal 1 Oktober 2023. Jadi ketiga tahun plus memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Insya Allah nanti tanggal 1 Oktober HTM-nya sekitar sama dari Seroja, yaitu Rp15.000. Insya Allah door prize yang Dapatnya apa tuh? ditawarkan pasti dapat ini. Enggak, maksudnya dapatnya apa? Konsumsi dapat ya? Konsumsi snack drink sama kupon. Iya. Ya, Ada panggung untuk berdekat-dekat mungkin? ada insya Allah di Incis Ram Balap Kolong Ram Barat.
Door prize-nya sekitar 3 sepeda. Mantap. Insya Allah ada sponsor dari Rodaling. Helm sekitar 5, mesin cuci 3, mesin kulkas 3. Iya kulkas ada apa enggak? Oh, ada. Hah? Kulkas nanti lu kulkas yang ini. Kompor mendingin. Oh, ya kompor 3, pokoknya serba 3 dan hadiah hiburan lainnya banyak. Tas kecil, tongsis dan sebagainya. Gitu aja perkenalan dari kita. Goes Jemit 03. Mantap. Ini anggotanya, kita member kita ada di belakang. Kompakin lagi dong, kompakin lagi. Goes Jemit 03. Oke sip. Makasih Om Rio. Ya, terima kasih Jemit 03, salam kompak selalu. Ya, saya akan dukung penuh untuk Jemit 03 nanti 1 Oktober ya. Oke, masih lanjut lagi. SGI mana SGI? SGI mana SGI? SGI. Ya, lanjut. SGI mungkin belum berkenan. APC ada, APC. Ya, Om Jumadi, Ketua Harian SGI. Kebetulan mungkin ada yang belum kenal, silakan perkenalan Om Jumadi sebagai Ketua Harian SGI dan panggil SGI untuk berdampingi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jumadi, Ketua Harian dari SGI. Ya. Selamat datang teman-teman Goser yang hari ini bisa berkumpul di Kotu dalam acara silaturahmi pergoesan. Intinya kita sesama tim saling solid, saling mendukung satu dengan yang lain. Ya, yang kira-kira hari ini kita libur, aktivitasnya boleh untuk berkomunitas, tapi yang kerja bukan itu yang kerja. Jadi fokusnya bukan hanya berkueh, tapi waktunya kerja kita tetap kerja. Ya. Dan untuk pasukan Jemit, tanggal 1 kita merayakan ulang tahunnya. Saya harap untuk komunitas-komunitas yang sudah ada di linknya masing-masing harap datang untuk acara ulang tahun Jemit ya, di JIT Jakarta Utara. Intinya saling solid, saling bahu-membahu dengan satu yang lain. Terima kasih. Ya, terima kasih Om Jumadi tadi perwakilan sebagai Ketua Harian ya, mewakili Om Edi Baco, pimpinan tertinggi di SGI Sahabat Goes Indonesia. Yang di sini ada yang Jakarta Pusat, ada komunitas Jakarta Pusat nggak di sini? Forkom barangkali pusat. Pusat nggak ada, timur ada nggak timur? Condet? Ada tuh Condet. Ya. Angkutan pribadi ya, seperti mobil, motor dan lain-lain. Makanya kalau secara hukum dan secara undang-undang kita itu ada di urutan nomor 2 setelah jalan kaki, yang itu lebih dijaga oleh negara. Makanya karena ketidaktahuan teman-teman, kadang-kadang teman-teman ketika diserempet motor atau mobil di pinggir jalan gak akan nabrak gitu. Makanya kalau teman-teman tahu bahasanya, kalau kita naik mobil kita nabrak orang itu, biarpun kita benar kita yang salah, lah itulah. Tapi tidak pernah dijelaskan secara struktur. Kalau kita naik mobil, naik motor, bagaimanapun caranya kita nabrak orang jalan, kita yang salah. Karena strukturnya seperti itu. Piramid transportasi tertinggi itu pejalan kaki. Nah, ketika kita terjadi insiden kecelakaan, itu kita kalau kita membuat laporan resmi segala macam itu kita akan ditanggapi. Dan secara hukum itu kita pasti menang. Tapi dengan catatan kita ada di jalur yang benar.
kalau kita sedang bersepeda kita terobos lampu merah kita ditabrak, ya itu sama aja kita yang salah. Itu kita juga tidak bisa bantu dalam segi advokasi. Contohnya sih pernah terjadi kecelakaan di Pulau Mas, kalau ingat Tante Erni yang sampai meninggal dunia. Itu ketika jadi tim kita advokasi pertamanya langsung datang ke sana. Setelah kita selidiki, kita lihat CCTV, ternyata pesepeda itu yang salah. Mereka bukan ada di jalur kiri, tapi mereka ke jalur kanan menyalip kendaraan besar. Nah, ketika dia jatuh, dia tertabrak hingga meninggal dunia. Itu kita tidak bisa mengadvokasi. Kenapa? Jelas karena bukan dari sisi pengendara yang salah, tetapi pesepedanya yang salah. Tetapi kalau posisinya kita ada di sebelah kanan, kita diserempet atau ditabrak sama orang potong jalan, itu kita laporkan ke polisi, itu kita menang. Ini pernah kejadian di 2020. Saya ke Jogja, ke Malioboro, itu dari arah Tugu ke arah stasiun, ya kan lurus tuh. Saya berada di jalur kiri, saya ditabrak motor, hancurlah sepeda. Si penabrak ini nggak terima. Dia bilang kalau saya itu membahayakan pengendara lain. Padahal itu sudah jelas. Akhirnya warga pun sudah bilang sama dia, kalau ini bukan salahnya pesepeda, ini kamu yang salah, yang kamu tabrak sepeda. Akhirnya dia melapor ke polisi. Yang nabrak lapor saya ke polisi, Om. Kalau saya senyum aja, saya kan, ya udah nggak apa-apa, saya dilaporkan ke polisi. Itu karena salah satu keluarganya ada di Polres Jogja, gitu kan. Kalau saya cukup senyum, ya kan, saya turutin. Akhirnya saya turutin, saya telepon teman-teman tim advokasi Jogja. Akhirnya gara-gara kasus itu jadi rame. Kenapa? Di Jogja itu tidak ada rute jalur sepedanya di sebelah kiri. Mereka ada tapi dipisah, kan ada 4 jalur tuh, jalur yang kecil, jalur utama besar, sama jalur kecil. Nah, jalur kecil itu sebenarnya kan untuk becak, ya kan, dan sepeda. Nah, setelah kejadian itu mereka mau proses, ternyata ujung-ujungnya mereka minta maaf. Mereka minta maaf. Akhirnya mereka mengadakan advokasi juga. Oke, kalau begini kita sama-sama ganti aja. Motornya rusak, Om ganti. Sepedanya rusak, dia ganti. Wah, saya tambah seneng, Om. Dia nggak tahu ditabrak itu grup chat Ultegra, iya kan? Saya cuma ganti bodi 1,5 juta. Akhirnya dia minta maaf. Karena saya bilang, yaudah sudah tidak usah diperpanjang, jadi selesai. Nah, gambaran-gambaran seperti itu sih, maksudnya teman-teman tuh jangan pernah takut. Jadi silakan telepon saya 24 jam, pasti saya angkat jika teman-teman terjadi insiden, tanpa terkecuali. Tapi dengan syarat ya, kita harus benar dulu, tertib di jalan gitu. Ketika kita tertib di jalan, saya siap bela paling depan. Dan satu lagi, tanpa biaya sepeser pun. Dan teman-teman jangan pernah takut. Itu sih intinya. Gitu. Jadi itu Om, gunanya kita misalnya kumpul gini gitu kan, teman-teman forum, teman-teman komunitas. Jika nanti ada kesulitan segala macam perihal advokasi di jalan raya, silakan hubungin baik ke Back to Work wilayah ataupun Back to Work pusat. Kalau tidak punya kontaknya bisa langsung di DM. Insya Allah tidak nyampe 1 kali 24 jam responnya cepat. Karena kita adminnya ada beberapa gitu untuk mengadvokasi. Nah, karena kalau di dalam undang-undangnya itu ada namanya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 itu tentang sepeda dan transportasi di jalan raya. Itu di sana sudah detail, itu yang menjadi patokan kita. Terus satu lagi, tempat parkir sepeda ini pemerintah itu ada Pergub 2020 dulu dikeluarin. Setiap tempat fasilitas umum itu wajib menyediakan 10% parkir sepeda. Siap. Wajib 10% umum sepeda. Jadi kalau teman-teman di kantornya yang karyawannya lebih dari 500 orang tidak punya parkir sepeda, teman-teman bawa sepeda diintimidasi sama kantornya, lapor ke kita. Kita akan rahasiakan identitasnya, kita akan advokasi kantornya. Karena atur-atur pergubnya itu sudah jelas, itu wajib menyediakan parkir 20%. Mungkin kalau teman-teman tahu juga kemarin di acara Polinamil kita pakai, ini saya kasih contoh lagi ya, biar lebih mudah. Kita pakai setnya Arcici. Arcici itu termasuk punya Pemda setnya. Ketika ada teman-teman beberapa yang mengambil respect itu untuk acara, itu dipintain parkir sepeda. Saya langsung temuin manajernya, langsung saya somasi. Akhirnya mereka minta maaf. Saya bilang,
Kalau untuk kendaraan lain, silakan kamu mintain parkir. Tapi kalau untuk sepeda, urusannya sama saya bilang gitu. Karena saya bilang di undang-undangnya sudah jelas. Kamu mintain parkir sepeda itu berdasarkan apa? Fasilitas apa yang dikasih buat parkir sepeda? Kecuali kalau pengelola itu menyediakan parkir, dikasih kanopi, disediakan gembok, dikasih security, dikasih CCTV. Oke lah, kita buat bayar 2.000 atau 5.000 masih oke. Tetapi kalau dia tidak menyediakan parkir tapi mereka meminta biaya parkir, silakan hubungin kita. Siap kita advokasi mereka gitu. Karena dari peraturan yang ada, mereka itu wajib menyediakan parkir 10% dari lahan yang ada. Baik itu mall, prasarana umum, perkantoran, itu hukumnya wajib gitu. Ini yang udah kita jalanin ada di beberapa. Pertama di kawasan industri Tangerang. Kawasan industri Tangerang kemarin ada yang melapor bahwa dia bawa sepeda, dia diintimidasi, parkirnya taruh di luar segala macam. Sedangkan kita lihat di situ ada sekitar 20 orang, 30 orang bawa sepeda. Akhirnya kita advokasi, akhirnya selesai. Dari pihak pemilik perusahaan menyediakan parkir sepeda dan fasilitasnya. Sebenarnya itu wajib. Terus lanjut terkait isu nih Om, isu cuaca kurang bagus. Mungkin kalau teman-teman lihat sekarang ini dibilang mendung, enggak, kan dibilang kabut juga bukan. Ini sebenarnya hasil dari polutan. Polutan, ada tahu nggak polutan apa nih Om? Ayo, polutan apa nih? Kalau ada yang tahu polutan saya kasih permen nih tersepak nih ya kan. Ya, jadi polutan itu polusi yang di perkotaan itu polusi yang dihasilkan dari masyarakat itu sendiri, baik itu dari pabrik dan aktivitas sehari-hari dari kendaraan. Itu kita sebutnya dengan polutan. Kenapa di Jabodetabek ya, terutama Jabodetabek ini polutannya tinggi. Saya perhatikan 6 bulan lalu saya itu bolak-balik Jakarta Purwakarta, itu bahkan dari naik Bekasi sampai turun Karawang itu mereka gelap juga memang. Sampai imbasnya itu lari semua ke sini. Itu hasil dari produksi pabrik-pabrik. Karena Jakarta itu posisinya lembah. Jadi kalau teman-teman yang suka naik gunung itu pasti tahu, ketika kita camp di lembah pasti lebih dingin. Karena kenapa? Ada turunan tekanan cuaca itu arahnya ke lembah. Makanya polutan ini akan numpuknya di Jakarta. Posisi Bogor lebih tinggi, di Banten lebih tinggi, Purwakarta lebih tinggi karena ya makanya dia turunnya ke Jakarta. Yang paling besar penyumbangnya apa? PLTU, pembangkit listrik tenaga uap. Sekarang kita masih pakainya batu bara. Ada yang baru di opening di daerah Merak, daerah Cilegon. Itu dengan hasil 35.000 megawatt. Kita kalikan saja dengan sehari dia bakar 1 tongkang batu bara. Nah, makanya kalau dibilang sepeda listrik tidak ada limbahnya, oh itu bohong Pak. Dari baterai itu, aluminium itu sudah ada limbah yang tidak bisa diurai. Termasuk larinya ke listrik. Itu sebenarnya pemerintah harus paham juga tuh. Bukan berarti jadi solusi segala macam kita menggunakan sepeda listrik. Kalau saya sih senang aja pakai sepeda listrik Pak.
aja dua pertanyaan. Terima kasih. Terima kasih saya untuk saya nih. Pokoknya kalau kita senang diskusi ya Pak ya tentang aturan-aturan gitu ya. Ini masukan juga buat teman-teman yang tadinya tidak tahu kita sepeda sepeda aja. Kan kita punya tipikal masing-masing ya. Ada yang punya sepeda sendiri, ada yang komunitas. Nah untuk terkait undang-undang regulasinya itu sudah ada. Di undang-undang dasar itu ada di undang-undang 22 tahun 2019 itu ada regulasi aturan jalan raya dan sepeda. Nah tentang peraturan Kementerian Perhubungannya ada di 2020 itu wajib menyediakan parkir 20%. Mungkin kalau teman-teman tahu juga kemarin di acara Polinamil kita pakai, ini saya kasih contoh lagi ya biar lebih mudah. Kita pakai setnya RCC. RCC itu termasuk punya Pemda. Ketika ada teman-teman beberapa yang mengambil respect itu untuk acara, itu dipintain parkir sepeda. Saya langsung temuin manajernya, langsung saya somasi. Akhirnya mereka minta maaf. Saya bilang, kalau untuk kendaraan lain, silakan kamu mintain parkir. Tapi kalau untuk sepeda, urusannya sama saya. Saya bilang itu. Karena saya bilang di undang-undangnya sudah jelas. Kamu mintain parkir sepeda itu berdasarkan apa? Fasilitas apa yang dikasih buat parkir sepeda? Kecuali kalau pengelola itu menyediakan parkir, dikasih kanopi, disediakan gembok, dikasih security, dikasih CCTV. Oke lah kita buat bayar 2.000 atau 5.000 masih oke. Tetapi kalau dia tidak menyediakan parkir tapi mereka meminta biaya parkir, silakan hubungin kita. Siap kita advokasi mereka gitu. Karena dari peraturan yang ada mereka itu wajib menyediakan parkir 10% dari lahan yang ada. Baik itu mall, prasarana umum, perkantoran itu hukumnya wajib gitu. Ini yang udah kita jalanin ada di beberapa. Pertama di kawasan industri Tangerang. Kawasan industri Tangerang kemarin ada yang melapor bahwa dia bawa sepeda, dia diintimidasi, parkirnya taruh di luar segala macam. Sedangkan kita lihat di situ ada sekitar 20 orang, 30 orang bawa sepeda. Akhirnya kita advokasi, akhirnya selesai. Dari pihak pemilik usaha menyediakan parkir. Itu wajib menyediakan parkir 20%. Mungkin kalau teman-teman tahu juga kemarin di acara Polinamil kita pakai, ini saya kasih contoh lagi ya biar lebih mudah. Kita pakai setnya RCC. RCC itu termasuk punya Pemda setnya. Ketika ada teman-teman beberapa yang mengambil respect itu untuk acara, itu dipintain parkir sepeda. Saya langsung temuin manajernya, langsung saya somasi. Akhirnya mereka minta maaf. Saya bilang, kalau untuk kendaraan lain silakan kamu mintain parkir. Tapi kalau untuk sepeda urusannya sama saya. Saya bilang itu. Karena saya bilang di undang-undangnya sudah jelas. Kamu mintain parkir sepeda itu berdasarkan apa? Fasilitas apa yang dikasih buat parkir sepeda? Kecuali kalau pengelola itu menyediakan parkir, dikasih kanopi, disediakan gembok, dikasih security, dikasih CCTV. Oke lah kita buat bayar 2.000 atau 5.000 masih oke. Tetapi kalau dia tidak menyediakan parkir tapi mereka meminta biaya parkir, silakan hubungin kita. Siap kita advokasi mereka gitu. Karena dari peraturan yang ada mereka itu wajib menyediakan parkir 10% dari lahan yang ada. Baik itu mall, prasarana umum, perkantoran itu hukumnya wajib gitu. Ini yang udah kita jalanin ada di beberapa. Pertama di kawasan industri Tangerang. Kawasan industri Tangerang kemarin ada yang melapor bahwa dia bawa sepeda, dia diintimidasi, parkirnya taruh di luar segala macam. Sedangkan kita lihat di situ ada sekitar 20 orang, 30 orang bawa sepeda. Akhirnya kita advokasi, akhirnya selesai. Dari pihak pemilik usaha menyediakan parkir. Teman-teman komunitas, jika nanti ada kesulitan segala macam perihal advokasi di jalan raya, silakan hubungin baik ke back to work wilayah ataupun back to work pusat. Kalau tidak punya kontaknya bisa langsung di DM. Insya Allah tidak nyampe 1 kali 24 jam responnya cepat. Karena kita kan adminnya ada beberapa gitu untuk mengadvokasi. Nah, karena kalau di dalam undang-undangnya itu ada namanya Undang-Undang Nomor 22 tahun 2019 itu tentang sepeda dan transportasi di jalan raya. Itu di sana sudah detail, itu yang menjadi patokan kita. Terus satu lagi, tempat parkir sepeda ini pemerintah itu ada Pergub 2020 dulu dikeluarin. Setiap tempat fasilitas umum itu wajib menyediakan 10% parkir sepeda. Siap. Wajib 10% umum sepeda. Jadi kalau teman-teman di kantornya yang karyawannya lebih dari 500 orang,
tidak punya parkir sepeda, teman-teman bawa sepeda di ya kan, dan sepeda. Nah setelah kejadian itu mereka mau proses, ternyata ujung-ujungnya mereka minta maaf. Mengadakan advokasi juga, ya oke, kalau begini kita sama-sama ganti aja. Motornya rusak, Om ganti, sepedanya rusak, dia ganti. Wah, saya tambah seneng Om. Dia nggak tahu ditabrak itu grup chat Ultegra, ya kan? Saya cuma ganti bodi 1,5 juta. Akhirnya dia minta maaf. Karena saya bilang ya udah sudah tidak usah diperpanjang, jadi selesai. Nah, gambaran-gambaran seperti itu sih maksudnya teman-teman tuh jangan pernah takut. Jadi silakan telepon saya 24 jam pasti saya angkat. Jika teman-teman itulah harapan wadah ya kan, betul, untuk menyatukan betul komunitas-komunitas yang ada wilayah masing-masing di Jakarta Barat ya. Betul. Kebetulan Kota Tua juga Jakarta Barat ya. Justru itu PR juga di FPJB ya. Nah, makanya gini. Jadi mohon maaf ya. Jadi selama ini kalau kita ke CNI cuman pandang-pandangan doang, kenal salaman enggak. Alhamdulillah dengan FPJB semua jadi kenal semua. Sampai saat ini yang quester di Jakarta di Kota Tua, saling tidak mengenal, ya kan? Saling tidak mengenal. Nah, maka dari itu mungkin dari FCC dan FPJB, untuk gimana caranya menyatukan supaya betul. Makanya itu kita perbanyak silaturahmi. Jadi kita kenalkan. Jadi siapapun yang saya ajak ke sini, saya pasti ajak ke sini. Kenapa? Tujuannya biar kenal. Ini FCC ini akamsinya. Supaya next bikin event kita makin kompak. Seperti itu. Jadi nggak cuma terbatas FPJB, siapapun di luar Jakarta Barat pun kita ajak. Seperti itu Om Priyo. Oke Om. Terima kasih untuk kesempatan. Sama terima kasih juga atas interviewnya. Terima kasih untuk FPJB penyampaiannya, mudah-mudahan Jakarta Barat semakin solid ya. Amin. Karena nanti semakin solidnya masing-masing wilayah. Betul. Tidak perlu kemungkinan kita akan mengadakan kembali kolaborasi se-Jabodetabek. Betul. Ya, baik. Terima kasih Om. Sama-sama, makasih. Rewin, terima kasih semuanya.